Akhirnya waktu itu kita umumkan di radio PR, Pak. Bagi para orang tua yang anaknya menjadi korban NIKW 9, kami tunggu besok hari Ahad di Masjid Al-Fajar. Hanya satu kali pengumuman, Pak. Masjid ini penuh dengan para orang tua. Ini menjadi lautan tangisan. Orang tua itu ada yang stres. Korban-korban NI itu tidak sedikit yang gila, Pak. Saya masih ingat betul itu. Dia seorang pejabat tinggi di Kanwildikbud Jawa Barat. Sampai dia mengajukan pensiun dini, Pak. 3 bulan dia nggak masuk kerja. 3 anaknya. Yang wanita terbesar, mahasiswi terakhir Unpad. Yang kedua, laki-laki, mahasiswa Politeknik ITB Ciwaruga. Yang ketiga, wanita lagi, mahasiswi LPKIA. 3-tiganya hilang, meninggalkan rumah. Bisa dibayangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin saking keselnya si ayah, harus saya pukul kalian, baru kalian mau ngomong. Kata si anak yang kedua, yang laki-laki, jangan dipukul, bunuh kami tidak akan pernah ngomong apa. Jadi mereka diancam, Pak, setelah dibaiat oleh NDI itu, mereka diancam, berani membongkar rahasia NDI, mati mereka. Kalau buruh di Bandung itu, kebanyakan dari terbanyak KHTEK, Pak. Kalau mahasiswa yang paling banyak menjadi korban, dalam catatan kita, dulu ITB, Pak. ITB itu paling banyak mahasiswa yang menjadi korban. Bapak, Ibu Ikhwan mungkin dulu pernah sempat membaca harian Pikiran Rakyat. 200 orang tua ITB melapor ke Kapolda. Karena 200 anak-anak mereka sudah di DO oleh ITB. Karena mereka sudah tidak kuliah. Dan SPP tidak dibayarkan ke ITB tapi disetorkan pada negara ini. Di urutan kedua dalam catatan kita Unpad. Di urutan ketiga Politeknik ITB Ciwaruga. Yang kemudian bernama Polban. Malah 4 dosennya dari mereka, Pak, dulu itu. Ya, alhamdulillah waktu itu kita terus ini sehingga para dosen itu terus diawasi dan akhirnya disingkirkan. Dan selebihnya tersebar di semua, termasuk Unisba ada korbannya, IAIN, ya loba malah. ITB itu ada seorang mahasiswa, kalau nggak salah teknik mesin, tinggal skripsi, Pak. Keluar dia dari NI itu, setelah tahu ini sesat, dia keluar, tapi sudah nggak bisa berpikir lagi yang normal. Lalu orang tuanya datang menemui dekannya, Pak. Lalu mengatakan, tolong anak saya jangan dulu di DO. Kata dekannya, Pak, selama saya menjadi dekan, aman. Anak Bapak nggak akan pernah saya DO. Kenapa? Saya tahu apa yang sedang dialami oleh anak Bapak. Kenapa? Anak saya juga sama jadi korban. Dia tidak di DO tapi tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Skripsi nggak pernah bisa dia, udah rusak, Pak. Akhirnya ya keluar juga dari ITB. Oleh orang tuanya dibelikan kios, Pak. Kios kecil di Kosambi sini. Jualan beras, Pak. Calon sarjana ITB, Pak. Ada lagi korbannya itu anak SMP kelas 2, Pak. Muhammad Toha tinggalnya, Pak. Ibunya yang pertama kali datang dengan pakaian seragam, dia karyawati di Pemda Kabupaten Bandung. Saya sudah bawa anak saya katanya ke seorang dokter ahli jiwa. Kemudian dokter itu menyarankan saya untuk menemui Bapak. Memang saya kenal dokter itu. Dokter jiwa itu minta agar anak ini diberi keyakinan secara agama. Mudah-mudahan saya bisa mengobatinya. Kalau selama dia punya keyakinan seperti itu, sulit saya mengobatinya. Apa masalahnya, Bu? Anak itu sudah keluar dari NI. SMP kelas 2, Pak. Ngelamun di rumah itu. Setiap melihat ibunya, dia cium kaki ibunya sambil mengatakan, Ibu, maafkan saya pernah mengkafirkan Ibu. Nah, kata ibunya, sudah berapa puluh kali saya menyatakan saya sudah memaafkan, Nak. Tolong kamu pikirkan sekolah kamu, Nak. Kamu harus sekolah. Terima kasih, Ibu. Ngelamun lagi gitu. Nanti saya pulang dari kantor, katanya, dia lihat lagi saya, cium lagi kaki saya. Ibu, kalau Ibu tidak memaafkan, gimana nasib saya di akhirat nanti? Sehari bisa sekian kali, Pak. Dia sujud, minta ampun itu. Lama-lama saya bisa gila, Pak, kata ibunya itu. Ini sebagian yang saya tahu yang kita pernah tangani, Pak. Orang tua stres, anak yang gila, dan lain sebagainya. Ini dari boneka permainan itu, hebat itu. Nah sekarang berapa yang telah menjadi korban semua ini, Pak?